يفرح الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Thawabul hilmi, pahalanya sifat al-hilm, sifat aris. Hilm itu kurang lebihnya orang yang tidak gampang terpancing dengan emosi. Akhirnya dalam kondisi-kondisi yang menyebabkan emosi pun dia tetap stabil di dalam menyikapi, akhirnya dia bisa bersikap yang benar. Sampai sebagian ulama mengatakan orang halim itu adalah orang yang kalau ditempeleng padahal dia dizalimi, maka dia malah menyerahkan pipinya yang kedua, silahkan yang satunya biar dapat tamparan lagi. Itu katanya prakteknya sifat hilm itu begitu itu. Wasabhi, dan berlapang dada, memaafkan maksudnya. Wasabhi, dan berlapang dada. Wa kadmil ghaidhi, dan menahan marah. As-sabhi itu adalah memaafkan orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Dan orang itu bisa safah, bisa punya sifat safah ini tentu saja asasnya kalau tauhid dia benar. Kalau tauhidnya tidak benar sulit. Saya sudah banyak jasa pada dia, sudah banyak bantu dia, lah kok balasannya malah senjata makan tuan, susu dibalas racun. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau punya kebiasaan banyak infak, termasuk infak kepada satu keluarga yang kerabat beliau, yaitu keluarganya Mistah. Maka ketika terjadi hadisul ifki, berita-berita bohong yang menuduh Sayyidah Aisyah dengan tuduhan-tuduhan selingkuh keji banget, maka si Mistah yang seharusnya tadi tidak ikut-ikutan, Mistah ikut-ikutan. Jadi grupnya orang-orang yang suudzon kepada Sayyidah Aisyah. Maka akhirnya turun 10 ayat dalam surat An-Nur dari Allah langsung untuk membersihkan Sayyidah Aisyah. Maka begitu ayat-ayat tadi turun, Sayyidina Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku tidak akan memberikan kepada Mistah dan keluarganya binafi'atin qat, dengan apapun yang manfaat. Sudah tak putus. Maka turun ayat dari Allah supaya Abu Bakar tidak bersumpah begitu itu, supaya berlapang dada memaafkan kesalahannya Mistah, karena Mistah juga sudah dihukum dengan hukum qisas, hukum qadzaf. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah, atau wal mujahidina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu.
supaya mereka memaafkan dan supaya berlapang dada. Kalau kalian memaafkan dan melapang dada, Allah janji ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak suka Allah akan memaafkan kalian? Jadi kalau kita ini suka memaafkan orang, imbalannya Allah akan memaafkan kita. Coba kita ini salahnya berapa? Kok sukanya salah dengan Allah itu nggak kehitung, belum lagi salah dengan hamba-hambanya Allah. Tetapi kalau ada orang salah dengan kita, kita memaafkan sulit. Itu namanya kan nggak adil tuh. Mestinya kita ini juga harus mengkoreksi diri kita yang banyak kelemahan, banyak nyakiti orang, bahkan nyakiti Tuhannya. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah menerangkan dalam ayat ini, lengkapnya ayat, sifat-sifatnya orang-orang yang takwa. Di antaranya adalah ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bisa dilihat sendiri dalam surat Ali Imran. Wal kadhimina, dan orang-orang takwa adalah orang-orang yang menahan al-ghaidha, emosi mereka. Di kita ini tidak diperintahkan untuk menghilangkan emosi, tapi menahan emosi dari tempat-tempat yang tidak diridhai Allah. Karena di antara kesempurnaannya manusia itu punya rasa marah. Dengan sebab kita ini punya rasa marah, menjadi terselamatkan dari gangguan lingkungan kita sama-sama manusia. Kenapa kamu nggak berani nempeleng dia? Nanti dia marah. Kenapa kamu nggak ngambil harta dia? Nanti dia marah. Kenapa kamu nggak berani ngeludahi dia? Nanti dia ngamuk. Jadi dengan sebab ada marah itu kita terselamatkan dari berbagai macam yang maldorot dari sekeliling kita. Kita memahami kalau saya digitukan marah, dia pasti juga marah. Akhirnya maka marahnya itu ditahan dari hal-hal yang memang kita nggak boleh marah. Wal'afina, dan orang-orang yang suka memaafkan, anin nasi, kepada para manusia. Wallahu, dan Allah yuhibbul muhsinin, adalah mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ila qaulihi, sampai firman Allah, ulaika, orang-orang yang bersifat tersebut, sifat nahan marah, memaafkan manusia, kemudian berinfak waktu susah ataupun waktu longgar. Ulaika, mereka orang-orang yang bersifat tersebut, lahum, bagi mereka, jannatun, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga, al-anharu, sungai-sungai, khalidina, mereka kekal abadi, fiha, di surga-surga tersebut, wa ni'ma ajrul amilin, dan sebaik-baiknya opahnya orang-orang yang beramal adalah surga. Wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda Rasulullah SAW al-Ashaj, kepada sahabat yang bernama al-Ashaj, inna fika, sesungguhnya di dalam dirimu, khoslataini, ada dua sifat, yuhibbuhum, Allah mencintai dua sifat itu. Ta'ala, maha tinggi Allah, al-hilmu, yaitu tidak terpancing oleh emosi, yaitu sifat aris, wal anatu, dan tidak tergesa-gesa. Orang itu kalau emosi biasanya jadi banyak keliru. Begitu juga kalau orang tergesa-gesa, akhirnya jadi sembrono.
Maka ada dua sifat, kalau kita punya kita syukuri, kalau belum punya kita usahakan. Yaitu jangan gampang terpancing emosi. Orang itu kalau emosi, matanya merah, urat-uratnya tegang, darahnya ngalirnya enggak teratur, bagaimana dia bisa mikir dengan baik? Secara umum begitu itu. Begitu juga orang yang tergesa-gesa. Tapi jangan diartikan tergesa-gesa itu lambat loh. Tergesa-gesa dengan lambat itu beda. Tergesa-gesa itu contohnya orang sedang perutnya mules mau cari toilet, itulah orang tergesa-gesa. Matanya merah, nafasnya ngos-ngosan, dengan gurunya nggak kenal, dengan istrinya pun nggak mau nyapa karena pengen cepet-cepet ngising, pengen cepet-cepet pergi ke toilet. Itu tergesa-gesa itu begitu itu. Jadi segalanya yang kita aslinya bisa ngurus dengan baik, dengan sebab tergesa-gesa jadi berantakan semua. Lah kalau cepat itu memang perintah Allah, cepat-cepat dalam kebaikan. Cepat-cepatlah tapi jangan tergesa-gesa. Cepat-cepatlah tapi jangan terlambat. Jangan tergesa-gesa tapi jangan diartikan lambat. Kenapa masuk kelasnya jam 7? Mau usaha sifat al-anah Pak, seperti ngaji ngasar kemarin. Ya kamu keliru praktek, maka ganjarannya ini tempeleng. Nah, la ilaha illallah. Rawahu Muslimun, Imam Muslim telah meriwayatkannya. Wa kharraja Abu Syah bin Hayyan bi isnadihi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la yudriku, sungguh dia akan mendapatkan bil hilmi, dengan sebab sifat aris, darajat as-shaimil qaim, derajatnya orang yang puasa, al-qaimi yang ahli tahajud. As-shaim di sini maksudnya bukan hanya sekedar pernah puasa loh ya, tukang puasa dan tukang tahajud malam. As-shaim al-qaim itu maksudnya begitu itu. Yang tidak punya sifat aris. Kalau as-shaim al-qaimnya punya sifat aris, ya tambah banyak pahalanya lagi. Karena kalau dilihat itu sering, bahkan itu mungkin kebanyakan, banyak orang yang masih kuat puasa itu, tahajud masih kuat, tetapi nahan emosi nggak kuat. Tapi yang repot tuh orang tuh yang nggak punya apa-apa amalan tuh, ya emosenan, nggak pernah puasa, nggak pernah tahajud. Ya. Di dunia ini hanya mengumpulkan salah, tok. Sudah pernah tahajud? Belum. Sudah pernah puasa sunnah? Belum. Lah kapan? Nunggu Israel datang. Sudah pernah wiritan melek? Belum. Lah kapan meleknya? Ya nanti kalau sudah Israel datang. Ini kadang-kadang orang itu dalam suasana kebaikan tapi belum ikut kebaikan, hanya ikut situ, ikut-ikutan duduk di situ. Ya lumayan lah ketimbang duduk di pinggir jalan. Tetapi sebetulnya ini enggak maksimal, apalagi kalau dia mengganggu ketertiban orang-orang yang sedang dalam kebaikan. Masya Allah. La ilaha illallah. Maka nanti di akhirat sana ada orang sama-sama dalam majelis-majelis yang sama ketika di dunia, tetapi kok derajatnya berbeda sama sekali. Satunya derajatnya begitu tinggi, pahalanya begitu banyak, satunya jauh dari dia. Kenapa? Maka dia protes kepada malaikat yang mencatat, ini dengan teman saya ini nggak ada bedanya. Ada bedanya. Majelisnya sama, tetapi satunya di majelis itu melek, kamu ngantuk.
Akhirnya berapa banyak kebaikan yang tidak bisa kamu ambil. Kedua, di majelis-majelis itu ada doa. Dia ngamini, amin ya Allah, kabulkanlah doa di majelis itu, kabulkanlah doa. Lah kamu terus tidur loh. Bagaimana minta aja tidak, bagaimana mau diberi? Kadang-kadang orang itu sama-sama dalam majelis istighosah, majelis baca Yasin, tapi satunya ngiler, satunya amin, ya beda lah. Satunya dapat bajunya tambah, baunya nggak karu-karuan, satunya dapat macam-macam anugerah dari doa itu. Maka wujud kita dalam pesantren, dalam kebaikan ini disyukuri, tetapi hati-hati. Karena dulu munafikun tuh juga hadir di majelis-majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak pakai adab yang diridhai oleh Allah. Kalau makan loh nggak pernah ngantuk, nggak pernah males. Tapi kalau wiritan loh kok sebenarnya nggak punya kepala. Nah ini berarti kan bahaya. Ini bisa-bisa kita nggak punya derajat. La ilaha illallah. Urusan makan serius, urusan kepulangan serius, urusan minum serius, urusan jajan serius. Lah urusan agama kok ngantuk terus, jadi gimana? Maka kita ini sebetulnya orang yang bagaimana, dinamain sendiri aja orang bagaimana. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtarimin ya rabbi bil Mustafa. Ayo ulangi lagi. Ya Rabbi bil Mustafa ighfir lana ma madha wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa ighfir lana lagi. Ya Rabbi bil Mustafa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin bukan muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya alimas sirri minna la tahtikis sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya alimas sirri minna la-nya panjang la tahtikis sitra anna wa afina wa'fu anna تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي
summa wa abkin summa anni aduwana wa rizqumu ya dal jalali bihausama li khamsatun utfi biha arwal wabah